Indonesia akhirnya harus menerima pil pahit dari kejadian akhir-akhir ini, sehingga membuat FIFA memutuskan untuk menghapus nama Indonesia dari negara yang akan ditempati untuk mengadakan pertandingan kejuaraan dunia World Cup Under 20 2023. Sobat-sobatku semuanya, dalam surat pernyataannya FIFA menuliskan bahwa karena kondisi saat ini sehingga menghapus Indonesia dari daftar. Sobat, kondisi saat ini adalah sebuah kata-kata yang penuh misteri. Kondisi saat ini tentunya bukan hanya karena satu sebab. Pasti ada sebab-sebab lain. Karena kondisi saat ini menunjukkan sebuah alasan yang banyak sebabnya. Saat ini memang penolakan timbul dari pejabat pemerintah kita. Ada beberapa orang, salah satunya adalah Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah. Beliau pernah membuat pernyataan menolak kehadiran tim nasional Israel untuk berlaga di negara kita. Sobat-sobatku semuanya, apakah hanya satu orang yang membuat pernyataan sehingga FIFA mengambil keputusan ini? Bahkan sebetulnya Ganjar pun juga sudah menambahkan bahwa semua itu keputusan nanti terserah kepada pemerintah dan PSSI. Beliau hanya menyatakan bahwa beliau kurang setuju, tidak setuju jika tim nasional Israel berlaga di Indonesia. Tetapi keputusan ada pada pemerintah dan PSSI. Hal ini juga menimbulkan keheranan sebagian masyarakat akan pernyataan Ganjar. Karena kita sama-sama mengetahui bahwa Ganjar adalah seorang tokoh yang sebetulnya menjunjung tinggi toleransi, menjunjung tinggi persaudaraan di provinsi yang dia kelola saat ini. Tetapi pernyataan itu sempat keluar, dan inilah yang dipegang oleh masyarakat. Inilah yang dilihat oleh masyarakat bahwa ternyata Ganjar aslinya adalah seperti ini. Sobat-sobatku semuanya, bukan hanya Ganjar sebetulnya yang mengeluarkan pernyataan ini. Ada juga Gubernur Bali, Iwayan Koster. Dia yang lokasinya, provinsinya, kotanya akan digunakan sebagai tempat pertandingan Piala Dunia nantinya. Bahkan beliau pula lah yang menandatangani surat kesepakatan dan komitmen bersama bahwa pertandingan akan diadakan di Bali. Dia juga menolak. Bahkan beliau menulis surat kepada Menpora yang menyatakan untuk menolak Bali tidak menerima tim nasional Israel. Sebetulnya bukan hanya mereka berdua, masih ada lagi tokoh-tokoh yang lainnya. Said Agil Sirot juga menolak. Ketua PP Muhammadiyah juga menolak. Dan sobat-sobatku semuanya, apakah organisasi sekaliber FIFA takut menghadapi penolakan seperti yang mereka katakan? Penolakan yang belum tentu penolakannya disertai dengan tindakan yang merugikan FIFA, penolakan yang disertai dengan tindakan anarkis atau radikalisme. Penolakan pun juga terjadi di kalangan partai politik yang ada di Republik ini. Di antaranya adalah PDI Perjuangan, di mana merupakan sebuah partai Ganjar menjadi kadernya, menjadi kader yang berpotensi, menjadi kader yang istimewa. Begitu juga ada dari Partai Amanat Nasional. Dan juga satu hal lagi, partai yaitu Partai Keadilan Sejahtera ikut juga menolak. Apakah semua keputusan penolakan itu, pernyataan penolakan itu, rasa-rasanya semua ini digolongkan atau semua ini dibuat oleh Ganjar sehingga mereka menolak atas inisiatif dari Ganjar Pranowo? Ada satu hal yang perlu kita perhatikan. Ternyata seorang pakar teroris, Nur Huda Ismail, mengatakan bahwa momen kehadiran tim nasional Israel di Republik ini
bisa jadi momen yang akan digunakan oleh mereka yang menganut paham radikal, yang menganut paham terorisme untuk membuat kekacauan di negara ini, untuk membuat keributan di negara ini. Dan sobat, kita juga mengerti dan kita juga melihat, mengalami bahwa di Indonesia ini pernah beberapa kali teroris bekerja di sini, menggunakan bom bunuh diri, menghancurkan tempat-tempat wisata, tempat-tempat keagamaan, dan itu semua tentunya tidak lepas dari perhatian dari FIFA. Sobat, perkataan dari pakar teroris tidak bisa kita hilangkan dan tidak bisa kita anggap remeh, karena perkataan ini tentu berdasarkan dari survei fakta, berdasarkan dari penelitian yang jelas, berdasarkan informasi dari intelijen yang jelas, yang semuanya ikut bergerak mengamankan pertandingan yang akan digelar di Indonesia ini. Setelah FIFA mengeluarkan pernyataan menghapus nama Indonesia, maka beramai-ramailah para kadrun yang tadinya juga menolak, membuat kegiatan yang menjurus kepada ancaman akan tindakan yang anarkis. Mereka sekarang beramai-ramai seolah-olah mengatakan bahwa tragedi Kanjuruhanlah yang menyebabkan FIFA menolak, bukan karena penolakan dari mereka yang ikut andil menolak ini. Sobat-sobatku semuanya, memang tragedi Kanjuruhan ikut ditulis FIFA di dalam surat pernyataannya, tetapi itu justru karena kejadian itulah FIFA menyatakan tetap berkomitmen untuk melakukan transformasi sepak bola di Indonesia. Justru adanya tragedi ini, FIFA berkomitmen untuk tetap bekerja sama, untuk tetap bekerja dengan lebih erat lagi di bawah pemerintahan Bapak Presiden Joko Widodo. Sobat, tragedi Kanjuruhan bukanlah alasan penolakan dari FIFA. Yang perlu kita cermati, yang perlu kita hati-hati, tentunya FIFA memiliki sebuah parameter di mana FIFA tidak ingin mengorbankan tim-tim yang berlaga di kejuaraan itu sebagai korban tindakan anarkis, sebagai korban tindakan teroris, seperti beberapa video yang sempat beredar menyatakan bahwa ada bagian-bagian dari organisasi, organ-organ elemen masyarakat yang menyatakan ingin mencegat di bandara atau ingin hadir di stadion untuk mengacaukan pertandingan yang sedang berlangsung. Kalau sampai terjadi dipaksakan, kemungkinan juga jangan sampai disalahkan seandainya aktivis-aktivis Islam nanti juga akan memaksakan kehendak, juga akan menghadang tim sepak bola Israel, dan mungkin juga bisa melakukan penganiayaan kepada tim sepak bola Israel. Itu yang akan kita Allahu Akbar langsung. Hal ini tentunya bisa ditunggangi oleh organisasi yang tidak suka akan Indonesia, organisasi yang ingin membuat kekacauan di Indonesia, organisasi yang berafiliasi dengan terorisme. Sobat, menurut saya alasan keamanan inilah yang menjadi tekanan dari FIFA, sehingga FIFA harus mengeluarkan keputusan yang sangat tegas, mencoret Indonesia apapun alasannya. FIFA tidak ingin mengorbankan olahraga yang sejatinya mengangkat sportivitas, olahraga yang sejatinya akan dipakai untuk sebagai salah satu unsur pendamai di dunia ini, akan dikotori oleh bom atau akan dikotori oleh tindakan anarkis, tindakan teroris di Indonesia ini. Sehingga dengan tegas FIFA menolak segala alasan yang diajukan mungkin oleh Bapak Erick Thohir. Sobat-sobatku semuanya, marilah kita introspeksi diri. Marilah kita melihat bagian dari diri kita, bagian dari rakyat kita. Ternyata memang masih ada mereka
yang menganut paham radikal dan teroris ingin mengganti negara kita, ingin mengganti falsafah negara ini sesuai dengan keinginan mereka yang kemungkinan akan membawa negara ini kepada kehancuran, seperti yang terjadi di Timur Tengah. Beberapa negara yang tadinya makmur, yang tadinya rakyatnya sejahtera, ternyata sekarang harus hancur berantakan, luluh lantak, tidak berdaya sampai dengan hari ini. Sobat-sobatku yang setia, semua sudah terjadi, nasi sudah menjadi bubur. Dan kemarin Bapak Presiden Jokowi mengeluarkan statement bahwa marilah kita jangan saling menyalahkan. Sobat-sobatku semuanya, berkaca dari apa yang diputuskan oleh FIFA, ketegasan yang diberikan oleh FIFA adalah sebuah hal yang perlu kita contoh. Dan kita tentunya berharap pemerintah pun memiliki ketegasan yang seperti ini. Pemerintah kita memiliki ketegasan untuk tidak lagi berkompromi dengan mereka yang menganut paham radikal, dengan mereka yang menganut paham intoleransi di negara ini. Sehingga seperti halnya FIFA langsung mencabut Indonesia dari daftar kejuaraan dunia World Cup Under 20 2023 sebagai tuan rumah, maka harapan kita pun juga Indonesia, pemerintah Indonesia mencabut semua organisasi ini, menghabisi organisasi ini sehingga mereka tidak bisa bertumbuh lagi di negara kita tercinta ini. Apapun baju mereka, apapun nama organisasi mereka, apapun alasan yang mereka kemukakan, sepanjang mereka menganut paham radikal, mereka menganut paham intoleransi yang menyebabkan perdamaian, persatuan, kesatuan, toleransi, saling menghormati antar suku, agama, dan ras di negara ini, mereka tidak bisa menjalankan dengan baik. Maka sejatinya pemerintah harus segera menutup akses mereka yang menganut paham radikal dan intoleransi sehingga tidak bisa berkembang di negara ini, membuat rakyat kita nantinya hidup dengan damai dan tenang sebagai hasil dengan menghilangkannya penjajahan dari muka bumi ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menjadi landasan konstitusi kita. Salam Opidantos.